Assalamualaikum, Tabi pun. Kembali kita bertemu di Irwan SP Channel. Saat ini saya berada di sebuah kebun yang terletak di Kecamatan Sekincau, Desa Pampangan, Kabupaten Lampung Barat. Kebun ini terletak di pinggir jalan raya dengan ketinggian tempat kira-kira 1100 di atas permukaan laut. Luas kebun ini kira-kira 4 hektar. Dari 4 hektar kebun ini yang tampak terurus adalah sekitar 1 hektar. Di mana pada kebun 1 hektar ini 70% disambung dengan klon bagio. Usia sambung sudah mencapai 2 tahun lebih. Kebun ini sudah 2 kali panen dan akan memasuki panen yang ketiga atau telah memasuki tahun ketiga. Dinamakan klon bagio karena klon ini pertama dikembangkan oleh Bapak Bagio. Beliau juga berada di Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Keunggulan klon bagio ini adalah memiliki buah yang rapat serta dompol yang besar, sehingga penampakan buahnya sangat menarik perhatian. Daun berwarna hijau tua, figur batang yang rimbun dengan banyak tunas-tunas ranting yang bercabang-cabang. Bentuk buah bulat lonjong dan di ujungnya terdapat pentil. Setiap dompol dapat berisi 20 hingga 70 buah ceri. Pada setiap satu dompol terdapat banyak variasi ukuran buahnya karena tingkat kematangan dan juga waktu tumbuhnya yang berbeda. Buah ceri pada dompolan juga banyak terdapat biji tunggal, yang mana pada umumnya pada satu ceri terdapat 2 biji. Setiap satu buah ranting umumnya menghasilkan 5 hingga 10 dompol buah kopi. Dengan ukuran buah yang cukup besar, ketika kering berukuran kira-kira size 6 hingga 7. Untuk menghasilkan buah sebanyak 1 kg kering dibutuhkan buah ceri sebanyak 6 hingga 7 kg. Sifat ranting pada klon bagio ini, setiap tumbuh ranting maka akan tumbuh bunga untuk bakal buah. Sehingga sampai umur 3 tahun dari sambungan, kopi klon bagio ini banyak menghasilkan buah di luar musim. Setelah berbuah lebat, klon bagio ini banyak mengalami gejala overbearing atau telat tumbuh tunas rantingnya. Sehingga setelah berbuah lebat, biasanya klon bagio ini hanya mengandalkan buah pada ranting B2-nya. Kemampuan produksi per hektar klon bagio ini dapat menghasilkan 2 hingga 2,5 ton kopi kering. Untuk mendapatkan hasil panen
yang lebih dari 2,5 ton per hektar per tahun, diperlukan upaya yang cukup keras, terutama pemupukannya, sebab Kulon Bagio ini sangat tergantung pada pemupukan. Bila terjadi kekurangan makanan pada Kulon Bagio ini, maka ranting akan menjadi semakin pendek dan juga tidak keluarnya tunas baru. Kelemahan lain dari Kulon Bagio ini adalah mudahnya mati ranting akibat serangan jamur. Hal ini juga banyak terjadi pada tanaman kopi Kulon Bagio yang kurangnya makanan atau nutrisi. Kerontokan buah juga akan terjadi apabila terjadi cuaca ekstrim, hujan yang terus-menerus, dan juga kurangnya nutrisi pada tanaman. Untuk penanaman kopi Kulon Bagio di atas ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, perkembangannya cukup bagus. Namun ketika kami mencoba untuk mengembangkan klon ini pada ketinggian di bawah 900 meter di atas permukaan laut, perkembangan Kulon Bagio ini tidak seperti yang kami harapkan. Keadaan ini terjadi apakah akibat perbedaan iklim ataukah karena perbedaan struktur tanah masih perlu didalami kembali. Secara umum, Kulon Bagio ini cukup bagus dan baik untuk dikembangkan pada ketinggian di atas 900 meter di atas permukaan laut. Perawatan dan pemberian pupuk untuk Kulon Bagio ini sangat menentukan dalam menghasilkan buahnya. Pada kebun yang saya kunjungi ini contohnya, di mana perawatannya sudah cukup bagus dan juga ada kegiatan pemupukan, tampak perkembangan dari Kulon Bagio ini cukup menggembirakan. Pada tahun pertama panen, kebun ini telah menghasilkan kurang lebih 1 ton per hektarnya. Kemudian pada tahun kedua telah menghasilkan hampir 2 ton per hektarnya. Sedangkan untuk tahun ini atau pada tahun ketiga ini tampaknya akan menghasilkan kurang lebih sama atau lebih sedikit dari panen tahun yang lalu. Baik para kopista, demikianlah ulasan kita kali ini mengenai kelebihan dan kekurangan dari klon kopi Bagio. Dengan mengenal sifat dan karakter tanaman, tentu akan lebih mudah bagi petani dalam hal merawat dari tanaman kopinya. Selain itu, tentu juga petani akan lebih mudah dalam menentukan target hasil panen pada setiap tahunnya, sehingga angan-angan tidak akan melampaui kenyataan. Demikian ulasan video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.